Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kustomisasi color scheme. Pembahasannya, Microsoft Word Office 2010 datang dengan 3 skema warna tampilan. Jika kita bosan atau kurang nyaman dengan tampilan default, maka kita bisa menggantinya menjadi hitam atau silver dengan mudah. Berikut ini langkah-langkah mengubah scheme color default pada Microsoft Office 2010. Langkah yang pertama, pada menu ribbon, pilih File, Menu, dan klik Option. Langkah yang kedua, pada tab General, kemudian pada opsi Color Scheme, pilihlah Color Scheme baru dari 3 opsi yang tersedia, yaitu Blue, Silver, and Black. Langkah yang ketiga, yaitu langkah yang terakhir, klik tombol OK, lalu selesai. Setelah kita membahas tentang bagian yang pertama, kustomisasi color scheme, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kustomisasi menu ribbon dan quick access toolbar. Pada bagian yang kedua, kustomisasi menu ribbon dan quick access toolbar. Salah satu kelebihan Word dibandingkan dengan software sejenis adalah user atau pengguna diperbolehkan mengganti user interface sesuai dengan keinginannya, antara lain kustomisasi menu ribbon dan quick access toolbar. Pada langkah kustomisasi menu ribbon, caranya klik kanan ribbon, lalu pada pop-up menu, pilih customize ribbon. New tab, membuat tab baru pada ribbon. New group, membuat grup pada ribbon. Rename, mengubah nama, tab, dan grup. Add, menambahkan komen pada ribbon. Di samping itu, kita juga menyembunyikan menu ribbon sehingga akan memperluas area kerja dokumen. Kita masuk pada langkah kustomisasi quick access toolbar. Caranya, klik kanan ribbon atau toolbar, lalu pada pop-up menu, pilih customize quick access toolbar. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu mengenal dokumen views. Di Word ini, kita bisa mengganti tampilan dokumen atau view sesuai dengan kebutuhan. Untuk berpindah tampilannya, caranya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada tab View, di grup dokumen Views, klik Print Layout, Full Screen Reading, Web Layout, Outline View, atau tombol Draft View. Bagian yang kedua, di sudut kanan bawah jendela program, klik pada toolbar, klik Print Layout, Full Screen Reading, Web Layout, Outline, atau tombol Draft. Berikut ini penjelasan dari kelima jenis tampilan tersebut. Bagian A, Print Layout, merupakan tampilan default. Tampilan ini menampilkan tampilan yang sama ketika dokumen dicetak. Komponen seperti margin, header, footer, watermark dokumen akan ditampilkan. Masuk pada bagian B, Full Screen Reading, menampilkan dokumen konten layaknya slide presentasi yang cocok untuk dibaca. Pada tampilan ini, menu ribbon diganti dengan satu toolbar yang terletak di atas dengan tombol simpan dan cetak dokumen, mengakses referensi, penerjemahan teks, teks highlight, dan penambahan komen. Bagian C, Web Layout. View ini menampilkan dokumen layaknya tampilan di web browser. Pada tampilan ini, kita akan melihat background dan efek-efek lain, dan bagaimana teks ditempatkan pada window, serta bagaimana grafik atau gambar ditempatkan. Kita masuk pada bagian D, Outline. View ini menampilkan struktur dokumen secara bersarang atau bertingkat berdasarkan heading, serta disediakan tools untuk mengubah hierarkinya. Indentasi dan simbol tertentu digunakan untuk mengindikasikan level dari heading dan paragraf pada struktur dokumen. Ketika bekerja dengan tampilan ini, kita bisa dengan mudah mengontrol level dari konten yang ditampilkan, menaikkan atau menurunkan level dari heading dan teks, dan memindahkan section. Kita juga bisa bekerja dengan subdokumen dari master dokumen.
Berikut ini langkah-langkah pada pembahasan outline. Langkah yang pertama, menampilkan panel style content di sebelah kiri dokumen. Caranya, pada menu file, next option, pilih tab advance pada jendela word option. Scroll ke kanan bagian display, masukkan lebar dari style, area paint, width in draft, and outline views. Ubah menjadi 2 cm atau default 0 cm, lalu lihatlah perubahannya. Langkah yang kedua, menampilkan hanya level tertentu ke atas. Caranya, pada tab outlining di group outline tools, pilih level pada pilihan show level. Langkah yang ketiga, membuka atau menutup section dokumen. Caranya, double klik tanda plus pada sisi kiri heading atau gunakan tombol expand dan collapse pada tab outlining. Langkah yang keempat, berorganisasi level heading dokumen. Caranya, klik tanda plus pada sisi kiri heading untuk menyeleksi section dokumen. Kemudian, lakukan salah satu perintah di bawah ini. Drag section tersebut ke lokasi baru, cut dan paste section tersebut ke lokasi baru. Langkah yang ketiga, pada tab outlining tab Group Outline Tools, klik tombol Move Up atau Move Down. Langkah yang kelima, menaikkan atau menurunkan level heading dokumen. Caranya, select atau klik heading atau teks biasa yang ingin dinaikkan atau diturunkan levelnya. Kemudian pada tab Outlining, tab Group Outlining Tools, lakukan salah satu di bawah ini. Yang pertama, klik tombol promote untuk menaikkan satu level. Yang kedua, klik tombol demote untuk menurunkan satu level. Yang ketiga, klik tombol promote to heading 1 untuk menaikkan ke level tertinggi yaitu heading 1. Dan yang terakhir, klik tombol demote to body text untuk menurunkan ke level terendah yaitu teks biasa. Langkah yang keenam, expand dan collapse subdokumen. Caranya, select atau klik subdokumen, lalu pada tab outlining, group master dokumen, klik tombol expand subdokumen atau collapse subdokumen. Oke, kita masuk pada langkah yang terakhir, membuka subdokumen. Caranya, pada tab outlining, grup master dokumen, klik tombol show dokumen. Next, bagian E, yaitu draft. View ini menampilkan konten dari dokumen dengan layout yang simple, sehingga kita bisa mengetik dan mengedit dengan cepat. Adapun elemen layout seperti header dan footer tidak ditampilkan. Pembahasan yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang bagian keempat, yaitu membagi jendela dokumen. Jika kita bekerja dengan dokumen panjang, maka seringkali kita harus melakukan scroll untuk melihat data pada bagian lain dari dokumen. Caranya, drag tombol split di atas ruler vertikal. Maka jendela dokumen tersebut akan dibagi menjadi 2, yang mana masing-masing memiliki scroll individu. Untuk menghapus split tersebut, caranya double klik garis split. Bagian yang kelima yaitu menampilkan beberapa dokumen dalam satu layar. Ada kalanya kita ingin menampilkan 2 dokumen berbeda dalam satu layar, maka Microsoft Word menampilkan fitur yang secara otomatis akan mengaturnya. Ada 2 cara untuk melakukannya, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama, buka 2 buah dokumen, lalu pada tab View, pilih Arrange All. Cara yang kedua, buka 2 buah dokumen, lalu pada tab View, pilih View Side by Side. Hampir sama dengan cara sebelumnya, namun ada opsi untuk sinkron scrolling, yaitu jika satu dokumen di scroll ke atas atau ke bawah, maka scroll dokumen kedua akan